Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang terobosan riset iptek Ruangan Desa Kota dalam pembangunan berkelanjutan. Di sini kelompok 14 beranggotakan yang pertama ada Desi Setiawati, saya sendiri, yang kedua itu ada Ulfah Nurul Latifah, dan yang ketiga itu ada Rini Aulia Rahmawati. Baik, di sini saya Desi Setiawati akan menyampaikan materi pertama. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Nah, jadi di sini itu pembangunan berkelanjutan itu memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi agar bisa menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Selanjutnya ada pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Ignaz Guyden. Nah, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu jenis pembangunan mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Nah, di sini itu di lain pihak serta memelihara keseimbangan alam secara optimal. Selanjutnya ada unsur-unsur desa menurut Bintarto. Mungkin materi ini sudah dijelaskan di awal pertemuan tentang materi desa dan kota, tetapi di sini saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman semua. Nah, ada 3 unsur desa. Yang pertama itu ada daerah. Nah, daerah di sini menyangkut masalah tanah, baik tanah pertanian, tanah pekarangan yang terdapat di daerah tersebut. Nah, di sini juga termasuk penggunaannya. Selain itu ada luas, aspek, lokasi, dan batas desa. Yang kedua itu ada penduduk. Nah, penduduk di sini meliputi jumlah penduduk, golongan umur, kepadatan penduduk, pertambahan penduduk, persebaran penduduk. Nah, hal ini itu sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yang ada di suatu daerah. Nah, yang ketiga itu ada tata kehidupan. Nah, tata kehidupan di sini itu termasuk kepada struktur masyarakat, meliputi adat istiadat, tata pergaulan untuk mempertahankan dan meningkatkan suatu kesejahteraan. Selanjutnya ada desa. Nah, di sini sudah terpampang jelas ya arti desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tapi di sini saya akan memaparkan pengertian desa menurut Daljuni. Nah, desa merupakan suatu tempat di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, mengembangkan kehidupan mereka. Selanjutnya ada pengertian kota. Nah, pengertian kota di sini sudah jelas ada menurut Bintarto dan ada Daljuni. Tapi di sini saya akan memaparkan pengertian menurut Daljuni. Nah, menurut Daljuni, kota merupakan suatu daerah dengan karakteristik penggunaan lahan yang non-agraris. Jadi di suatu tata ruang kota ini penggunaan lahannya itu non-agraris. Nah, di mana penggunaan lahannya itu sebagian besar tertutup oleh bangunan. Yang selanjutnya ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan sekarang tanpa harus menurunkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Yang selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama ada menyelesaikan segala bentuk masalah kemiskinan. Nah, dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini diharapkan bisa menyelesaikan suatu bentuk kemiskinan pada suatu daerah, baik desa, kota, dan lain sebagainya. Yang kedua ada membuat kepastian pendidikan yang layak. Yang ketiga ada tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan pada perempuan. Yang keempat ada mengakhiri kelaparan dengan penggalan pertanian berkelanjutan. Nah, di sini itu dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini mendorong masyarakat untuk melakukan suatu pertanian berkelanjutan. Nah, dengan adanya ini bisa mengakhiri suatu kelaparan di suatu wilayah untuk mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi.
Yang selanjutnya ada menjamin akses air dan sanitasi untuk semua orang. Yang terakhir ada penggalan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua umur. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini itu ada 6 prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada prinsip equity atau pemerataan. Nah, di sini itu pembangunan berkelanjutan itu meningkatkan keahlian pekerja supaya bisa meningkatkan daya saing memperoleh pekerjaan yang lebih layak lagi. Nah, dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini memeratakan ke masyarakat agar bisa meningkatkan daya saing. Yang kedua itu ada energi. Nah, dengan adanya energi ini menerapkan suatu penghematan energi. Nah, penghematan energi ini termasuk dalam suatu pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada ekologi. Nah, ekologi di sini merupakan suatu hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia. Nah, dengan adanya timbal balik ini melalui pemanfaatan lahan semaksimal mungkin dengan memperhatikan kondisi lahan tersebut. Prinsip yang keempat itu ada engagement atau peran serta. Nah, dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini diharapkan masyarakat itu dapat mengoptimalkan peran sertanya di dalam suatu pembangunan berkelanjutan. Nah, yang kelima itu ada prinsip pencegahan dini. Nah, pencegahan dini di sini pembangunan berkelanjutan itu mencegah terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Nah, mencegah di sini itu ketika terjadi suatu ancaman yang membuat suatu kerusakan di suatu daerah. Nah, yang keenam itu ada perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, perlindungan keanekaragaman hayati ini mencegah punahnya suatu keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Nah, dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini diharapkan bisa mencegah suatu punahnya keanekaragaman hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Riniawi Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada 5 ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di seluruh daerah dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem yang memasok sumber daya alam. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan prosedur dan tata cara yang diperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung berkehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, di sini pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya berfokus pada isu-isu terkait permasalahan lingkungan saja, tapi lebih luas lagi yaitu mencakup 3 kebijakan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Kemudian pembangunan jika ditinjau dari ilmu geografi. Di sini pembangunan itu masuk pada cabang ilmu geografi yaitu geografi pembangunan. Merupakan ilmu yang mengkaji keterkaitan antara proses pembangunan yang dilakukan suatu region dengan keadaan alam serta penduduk suatu region tersebut. Dengan kata lain, ilmu ini merupakan bagian dari ilmu geografi yang mempelajari alam semesta dengan segala isinya, termasuk di dalamnya aspek ruangan geografi yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Geografi pembangunan ini juga menunjang suatu pembangunan wilayah, baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan-perkotaan. Kemudian ada definisi IPTEK. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IPTEK itu merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua definisi tersebut. Yang pertama ada definisi ilmu pengetahuan. Menurut Harsojo, ilmu sebagai akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi dan memiliki ciri-ciri yaitu ilmu itu bersifat rasional, ilmu itu bersifat empiris, ilmu itu bersifat umum, dan ilmu itu bersifat akumulatif. Kemudian ada definisi teknologi. Nah, menurut Surat Maja mengemukakan bahwa teknologi adalah alat dan upaya serta pengetahuan manusia untuk berbuat lebih maju sesuai dengan suatu tataan dan tataan yang terencana. Jelaslah bahwa teknologi merupakan suatu yang bersifat
praktis, produk dari sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan manusia untuk membantu memudahkan setiap pekerjaannya. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Kemudian peran iptek dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, menurut Wirawan, pembangunan berkelanjutan ini hanya dapat dilakukan dengan penguasaan iptek yang baik dan berkesinambungan. Penguasaan iptek yang berkesinambungan akan membawa kesejahteraan masyarakatnya dan akan menjamin pula konservasi sumber-sumber alam secara dinamik, termasuk ketersediaan dan pengelolaannya. Jadi, iptek ini bermanfaat dalam langkah solutif dalam mengurangi masalah yang terjadi di lingkungan. Maka dengan adanya iptek ini, pembangunan yang ada akan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dengan kata lain, iptek ini menjadi jalan keluar dari pembangunan yang berkelanjutan. Karena teknologi adalah alat dan upaya serta pengetahuan manusia untuk berbuat lebih maju sesuai dengan tatanan yang terencana. Nah, sadar ataupun tidak bahwa teknologi itu memberikan dampak yang positif maupun yang negatif juga. Nah, jika teknologi itu digunakan dengan cara yang tidak bijak, maka akan menimbulkan kerusakan yang justru akan mempercepat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya penetapan strategi masa depan dalam penguasaan, penerapan, dan pengembangan teknologi lingkungan agar permasalahan yang seperti telah dijelaskan tadi itu dapat diselesaikan, yaitu dengan cara yang pertama mendorong penyebaran dan pengembangan teknologi lingkungan antara institusi peneliti dengan organisasi bisnis. Yang kedua, pemerintah harus memfasilitasi konsultasi di antara semua stakeholder yang terkait dalam menciptakan teknologi lokal yang baik dan cocok untuk pengolahan lingkungan. Kemudian yang terakhir, pemerintah harus memberikan inisiatif pada institusi yang mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi yang akrab dengan lingkungan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai inovasi iptek desa kota dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfa Latifah. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya mengenai inovasi iptek desa kota dalam pembangunan. Yaitu yang di sini terdapat prioritas riset nasional pembangunan berkelanjutan pada tahun 2017 sampai 2019, yaitu berfokus pada bidang riset yang pertama, kemandirian pangan. Kemandirian pangan artinya warga negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan potensi dari sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, ekonomi, dan kearifan lokal. Yang kedua, ada penciptaan dan pemahaman. Artinya masyarakat harus bisa menciptakan suatu karya yang dapat membuat negara Indonesia menjadi lebih maju dan disertai pemahaman yang kuat mengenai penciptaan tersebut. Yang ketiga, pengembangan teknologi, kesehatan, dan obat. Yang keempat, ada pengembangan dan manajemen transportasi. Dan yang kelima, ada teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya yaitu media massa yang berbasis teknologi. Yang keenam, ada pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, yaitu dilihat dari alat-alat untuk mempertahankan hak dan ancaman dari negara lain. Yang ketujuh, ada material maju. Menurut Advanced Material Sector Report, material maju merupakan modifikasi atau pengubahan dari jenis material yang sudah ada untuk diolah menjadi material yang lebih baik, yang akan menghasilkan kualitas yang baik dan lebih unggul. Contohnya material maju di bidang kesehatan dan obat. Kita diharuskan untuk mampu memodifikasi kesehatan dan obat yang memiliki kualitas yang unggul dari yang sudah ada. Yang kedelapan yaitu kemaritiman, bersangkutan dengan pelayaran, pengangkutan, pengawakan, pencemaran laut, perdagangan, navigasi, keselamatan pelayaran, wisata laut, pelabuhan nasional maupun internasional, industri dan jasa maritim, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kelautan. Lalu yang kesembilan ada manajemen kebencanaan dan penanggulangan. Contohnya dengan adanya program sosialisasi tentang mitigasi bencana yang akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, yaitu untuk meminimalisir adanya kerugian harta benda maupun korban jiwa yang diakibatkan adanya bencana. Yang ke-10 ada sosial humaniora, seni budaya pendidikan. Artinya manusia diharuskan memiliki sikap budaya yang tinggi dengan cara melestarikan budayanya serta memperkenalkan budaya ke khalayak luas. Lalu ada teknologi berkelanjutan mempunyai 3 karakteristik, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia.
Maksudnya, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, memberikan banyak pengaruh untuk kehidupan manusia, salah satunya sebagai alat bantu yang efektif dalam mempermudah semua kegiatan yang dilakukan manusia. Contohnya mesin traktor. Dengan adanya mesin ini menyebabkan aktivitas pertanian bisa semakin mudah dan cepat, dan juga membuat tenaga manusia tidak banyak terbuang. Lalu mempertimbangkan pengaruh global. Artinya, apakah ada teknologi yang dibuat akan memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan atau malah memberikan dampak yang buruk. Sehingga menciptakan teknologi haruslah diuji kualitasnya. Lalu memberikan penyelesaian jangka panjang. Artinya teknologi harus bisa menjadi alat pemecah masalah, misalnya alat untuk membantu menanggulangi bencana banjir. Kata kunci dari teknologi berkelanjutan adalah adanya inovasi sistem yang mengubah struktur sistem teknologi. Contohnya itu teknologi sistem telegraf yang diganti oleh telex, yang kemudian kedua teknologi tersebut diganti lagi menjadi mesin fax. Lalu seiring berjalannya waktu, mesin fax ini juga dapat digantikan dengan teknologi baru yang saat ini kita kenal dengan surat elektronik atau email. Adapun perencanaan inovasi IPTEK untuk pembangunan pada agenda riset daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai 2020 pada bidang kelingkungan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2018, yaitu ada tema peningkatan kapasitas IPTEK yang di dalamnya mencakup inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan atau environmentally friendly, sehingga penghasil limbah dapat mengatasi masalah lingkungan hidup yang dihasilkannya dengan biaya yang murah, mudah, dan tidak mempunyai biaya sosial. Lalu yang kedua ada penyediaan jasa konsultasi lingkungan hidup bagi setiap inisiatif pembangunan, sehingga dapat diyakini bahwa pembangunan tersebut sudah berwawasan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan yang diimplementasikan dalam sistem produksi barang dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lalu ada inovasi teknologi pengawasan lingkungan hidup dengan berbasiskan pada komputer. Lalu selanjutnya ada tema difusi dan pemanfaatan IPTEK lingkungan. Ada aplikasi paket teknologi tepat guna yang dapat meminimisasi dampak lingkungan. Yang kedua ada aplikasi paket teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat tentang upaya pemeliharaan lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu yang keempat ada pemberian penghargaan terhadap para pemelihara lingkungan hidup oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lalu ada desa digital. Yang pertama, digitalisasi untuk penyusunan database desa untuk perencanaan pembangunan desa, monitoring, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Yang kedua, ada digitalisasi untuk pengembangan desa, pendataan potensi unggulan, dan kerjasama e-commerce. E-commerce ini yaitu perdagangan berbasis elektronik yang mencakup penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa. Lalu yang ketiga ada digitalisasi untuk mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada warga. Yang terakhir ada digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa, lokus, biaya, jumlah kegiatan, dan lain-lain. Lalu ada optimalisasi desa yang telah terhubung internet. Yang pertama, kerjasama BUMDes dan kelompok usaha lokal dengan e-commerce dan online shop. Yang kedua ada e-farming menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan tani. Yang ketiga ada e-bidan menggunakan aplikasi yang memudahkan informasi layanan khususnya kesehatan untuk masyarakat desa. Lalu yang terakhir ada e-learning melalui Akademi Desa 4.0, sebuah program pembelajaran dalam pengembangan potensi desa. Nah, ini ada contoh desa digital dari Desa Sindang Jawa. Desa ini terletak di Kecamatan Duku Puntang, Provinsi Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dan ada sejak April 2016. Desa ini ditetapkan sebagai pilot project atau proyek percontohan desa digital pertama di Indonesia. Yaitu dengan ditetapkannya Sindang Jawa sebagai desa digital, maka pelaksanaan transaksi pembayaran, proses penyaluran maupun pemanfaatan dan desa dilakukan melalui transaksi non-tunai dan ditiru desa lain hingga sekarang. Dan yang terakhir ada program untuk mengatasi permasalahan di desa dengan dimunculkan adanya inovasi dalam penyelesaian permasalahannya, yaitu inovasinya pemanfaatan dana CSR untuk membentuk usaha ternak bergulir. Dana CSR sendiri yaitu singkatan dari Corporate Social Responsibility, yaitu tindakan dari perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.
yaitu permasalahan wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi salah satu lokasi yang rawan kebakaran hutan. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya tindakan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian. Yang pertama, contohnya ada Desa Pagar Desa yang memanfaatkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan sekitar untuk membuat program pencegahan kebakaran hutan melalui penguatan ekonomi. Harapannya dengan adanya kegiatan ekonomi ini, masyarakat tidak lagi membakar hutan untuk kebutuhan ekonomi, melainkan dengan program ternak bergulir. Yang kedua, ada konsep program ini adalah setiap kelompok usaha berisi sekitar 4 orang bergilir untuk melakukan peternakan sapi, kambing, dan lain-lain. Dana yang ada dibelikan indukan sapi yang secara bergilir akan dikelola oleh setiap kelompok dalam kurun waktu tertentu. Indukan akan kembali digilir, sedangkan anakan ternak akan dikelola oleh masing-masing kelompok usahanya. Lalu yang terakhir, ada kegiatan ini spesifik meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa adanya kegiatan pembakaran lahan hutan untuk pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.